Yoho, selamat pagi anak-anak yang terkasih kelas 8 SMP Saverus 7. Dimanapun kamu berada, kamu sedang mandi, Nah, kamu sudah mandi atau belum mandi, sudah sarapan atau belum sarapan. Pada pagi hari ini, silahkan mengikuti pelajaran agama melalui video penjelasan yang Bapak kirimkan ini. Ya, memang caranya yang paling mudah seperti ini untuk kita lakukan begitu ya. Kamu mendapatkan materi termasuk juga penjelasan dari Bapak. Karena kalau misalnya hanya Bapak kirimkan PowerPoint, pasti akan sulit untuk dimengerti dan dipahami. Karena PowerPoint hanya poin-poin, jadi tidak kurang memuat penjelasannya. Nah, maka untuk ke depan Bapak akan membuat video ini terus, tetapi juga kurang lebih ketika akan ulangan Bapak akan memberi semacam kisi-kisi gitu ya untuk dipelajari. Sementara ini ulangan baru Bapak periksa kelas 8A, jadi mohon tunggu sabar kelas 8B dan 8C. Nah, untuk kesempatan berikutnya seperti itu ya. Setiap kali pelajaran Bapak akan menggunakan video seperti ini, dan ketika akan ada ulangan Bapak akan memberikan kisi-kisi. Jadi silakan dipelajari. Terutama juga anak-anak yang terkasih, September besok kita akan ada tes tengah semester. Jadi harap bersiap, pasti akan ada kisi-kisi juga dari Bapak. Tetapi silahkan dari video-video yang sudah kalian terima, kalian tonton, buatlah catatannya. Dan juga kalau ada penugasan, sebenarnya itu juga cara Bapak untuk membuatmu punya catatan. Dengan mengerjakan tugas, kamu punya catatan juga gitu ya, semakin paham terhadap materinya. Oke, langsung saja materi hari ini. Sebenarnya judul aslinya adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat, tetapi Bapak ganti, Bapak modifikasi supaya setiap anak apapun keyakinannya bisa belajar. Jadi judulnya sekarang adalah tindakan-tindakan manusia yang mewartakan cinta kasih, mewartakan kasih. Seperti apa? Silahkan disimak. Nah, masih ingat slide ini? Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah bukan suatu teritori atau wilayah, tetapi adalah suatu keadaan di mana Allah berkarya. Ingat-ingat, suatu keadaan, situasi berpengharapan, situasi cinta kasih, di mana kebaikan diperjuangkan, di mana kebaikan dan kebenaran ada, dihadirkan, dilakukan, begitu ya. Oke. Nah, kebaikan dan kebenaran itu harus dilakukan, diwartakan dengan tindakan, dengan perbuatanmu. Maka hari ini kita akan belajar satu kata, yaitu konsistensi. Konsistensi, tindakan konsisten dalam memperjuangkan kebaikan akan menghadirkan kerajaan Allah. Konsisten itu apa sih? Setia, tekun. Konsisten itu artinya satu, antara yang dikatakan dan diucapkan itu sesuai. Jadi kalau misalnya orang bilang, aku mau ke pasar, setelah itu dia pergi ke pasar, oh berarti orang itu konsisten. Kalau misalnya, aku mau pergi ke pasar tapi ternyata dia pergi ke kolam renang, nah dia tidak konsisten. Misalnya lagi, seorang anak bilang kepada orang tuanya, "Pah, aku mau belajar dari jam 8 sampai jam 9. Tapi ternyata ketika jam 8 dia malah main game sampai jam 10 malam. Berarti anak itu tidak konsisten. Anak-anak yang terkasih, konsistensi menunjukkan kualitas pribadi seseorang. Kalau orang itu tidak konsisten, tidak setia, berarti orang itu kurang berkualitas. Apakah kamu berkualitas? Apakah kamu setia? Apakah kamu konsisten? Simak selanjutnya. Perhatikan ciri-ciri ini dan silakan dibedakan. Yang sebelah kiri kalian susah menepati janji yang telah diucapkan, pelin-pelan, melakukan penipuan dan kebohongan,
Contohnya seorang guru berkata agar siswa jangan sampai terlambat, tetapi dia sendiri sering terlambat. Itu konsisten atau tidak? Betul, itu tidak konsisten. Sifat sampingnya, selalu berusaha menepati janji yang telah diucapkan, tegar dan lebih dewasa. Setia, melakukan kesetiaan. Contoh, seseorang berkata, aku akan bermain game setelah semua tugasku selesai. Dan itulah yang dilakukannya. Dia mengerjakan tugasnya sampai selesai, tugas daring sampai selesai, baru main game. Itu adalah menunjukkan konsistensi. Paham sampai sini? Kalau ada pertanyaan silakan tanya di forum, oke? Konsistensi ini sangat dibutuhkan. Setiap orang hendaknya memiliki konsistensi. Konsistensi hendaknya dimiliki oleh setiap orang. Satu, agar timbullah rasa percaya dalam berelasi. Coba kalau temanmu itu sering bohong, apa kamu mau? Oke, paham sampai sini? Dua, menghasilkan kebaikan bagi orang di sekitarnya. Kalau orang sering bohong, sering menipu, apa dia akan menghasilkan kebaikan? Berbeda kalau orang yang setia dan jujur menepati janjinya, pasti akan menghasilkan kebaikan. Dua, tiga, menciptakan suasana aman dan nyaman bagi orang yang dijumpai. Anak-anak yang terkasih, tiga sifat ini ketika orang mau konsisten, maka itu menghadirkan kerajaan Allah. Karena kehadiran kerajaan Allah itu apa? Rasa percaya, kebaikan, dan aman nyaman. Dengan kata lain itu menghadirkan kasih, menghadirkan kebaikan dan kebenaran. Berarti kalau orang konsisten, berarti menghadirkan kerajaan Allah. Good. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, apakah orang yang konsisten itu mungkin ya? Apakah kerajaan Allah itu mungkin dihadirkan? Kenyataannya masyarakat kita masih saja terjadi korupsi, penipuan online bahkan penculikan dan kejahatan. Karena kejahatan terjadi itu karena orang tidak setia, karena orang tidak konsisten, karena apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan berbeda. Sekarang Bapak ingin menghadirkan sebuah contoh buat kalian, bahwa masih ada orang yang konsisten. Menurut Bapak, Yesus Kristus itu konsisten. Kemarin Yesus Kristus kita pelajari mewartakan kerajaan Allah itu melalui kata-kata, mengajar orang melalui perumpamaan, ya kan? Dan tindakannya pun demikian. Tetapi tidak hanya Yesus Kristus, orang tuamu berusaha konsisten, ya kan? Orang tuamu mengatakan bahwa ia mencintaimu, tetapi juga orang tuamu bertindak demikian, bekerja untuk mencintaimu. Nah, masih ada juga contoh-contoh yang lain. Nah, orang-orang yang setia memperjuangkan kebaikan, konsisten memperjuangkannya. Mari kita lihat contohnya. Kisah hakim dan nenek pencuri coklat. Nenek Aminah ketahuan mencuri 3 buah coklat dari sebuah perusahaan. Nenek Aminah ini berusia 80 tahun. Tindakannya itu membuat dia harus disidang karena pencurian. Setelah disidang ketahuan bahwa nenek ini mencuri karena apa? Karena nenek ini lapar dan sangat miskin. Sangat tragis dan ironis. Bahkan sang hakim sebenarnya tidak mau melanjutkan persidangan. Tetapi hakim ini tetap melanjutkan persidangan. Karena ia ingin menegakkan keadilan. Pencurian itu salah, maka hakim ini bertindak adil. Dia konsisten tetap melakukan persidangan. Dan akhirnya apa putusannya? Nenek Aminah dijatuhi hukuman denda 1.500.000. Hakim ini konsisten karena kejahatan tetap kejahatan, pencurian tetap pencurian. Tetapi apa yang dilakukan setelahnya? Setelah membacakan putusan untuk nenek Aminah, sang hakim juga kembali berkata, setiap orang yang ada di ruangan ini juga bersalah. Karena apa? Karena telah membiarkan seorang nenek diseret ke pengadilan karena jatuh miskin dan lapar. Karena itulah dia mencuri. Kenapa?
orang-orang bersalah, karena seharusnya setiap orang menjaga saudaranya. Karena seharusnya pihak perusahaan yang dirugikan menyelesaikan persoalan itu dengan kekeluargaan. Apakah tidak tergerak untuk mengasihi seorang nenek yang lapar? Maka sang hakim mengatakan bahwa setiap orang di ruangan itu dan juga dirinya sendiri bersalah karena membiarkan seorang nenek jatuh miskin dan lapar. Alhasil, setelah berkata demikian, semua orang didenda, kata sang hakim. Sang hakim mengeluarkan uang 500.000 dari dompetnya dan akhirnya menyuruh setiap orang yang ada di ruangan itu untuk menyumbang, membayar denda. Setelah dikumpulkan, terkumpullah uang 3.500.000 yang diberikan kepada nenek Aminah itu untuk membayar dendanya, dan masih ada 2 juta untuk kehidupan si nenek itu. Lihat anak-anak yang terkasih, ini memang agak susah untuk dinalar untuk kamu, tetapi Bapak ingin menghadirkan bahwa ada kisah yang demikian. Benar-benar Bapak ini ambil dari berita di koran. Bapak membacanya tetapi Bapak edit beberapa gitu ya. Tapi benar, satu, Pak Hakim ini konsisten, ya kan? Dia menghukum nenek Aminah didenda 1.500.000. Tetapi kedua, Pak Hakim ini konsisten memperjuangkan kemanusiaan. Karena Pak Hakim ini memperjuangkan nasib nenek ini. Dia konsisten dua-duanya. Menegakkan keadilan bahwa nenek ini bersalah, kedua menyelamatkan si nenek. Itu orang yang konsisten. Kesimpulan, konsistensi adalah sebuah karakter seseorang di mana kata-katanya, apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau kata-katanya ini mengucapkan aku cinta kamu, maka tindakannya juga mencintai orang itu. Itulah orang konsisten. Orang-orang yang konsisten ini menciptakan dan menghadirkan kebaikan, kasih, kebenaran, rasa percaya, aman dan nyaman. Apapun yang baik, kerajaan Allah untuk orang-orang di sekitarnya. Oke? Ketiga, kasih dan kebaikan harus diwartakan dengan konsisten. Dengan tindakanmu dan juga dengan kata-katamu. Kalau kamu mencintai orang tuamu, buktikan dengan tindakanmu. Belajar dengan sungguh-sungguh. Keempat, contoh orang yang konsisten menghadirkan kasih dan kebaikan adalah Yesus Kristus. Silakan dibaca buku agamamu. Video penjelasan Bapak, apa yang Bapak berikan pada kamu melalui PowerPoint ini sudah Bapak modifikasi. Tetapi silakan juga ditambah dengan apa yang ada di buku. Ingat, Bapak ini ingin memberikan materi yang semoga tidak hanya membuatmu punya nilai, tetapi juga meresap di hatimu. Kalau soal nilai ulangan, itu bisa nanti kita, kalau kamu jelek kamu remedi. Tapi Bapak ingin kamu punya nilai yang kamu dapatkan setelah pelajaran ini. Maka kalau nanti ada ulangan, akan Bapak beri kisi-kisi. Hafalkan saja, dan ketika ulangan kamu pasti bisa ketika kamu menghafalkan dengan baik. Tetapi tujuan Bapak tidak cuma sampai di situ. Bapak ingin kamu punya nilai kehidupan, bukan hanya nilai ulangan. Maka tangkaplah maksud Bapak ini. Belajarlah apapun yang baik untuk kamu, untuk kehidupan. Hari ini kita belajar untuk konsisten. Konsisten itu apa? Nah, silakan lihat lagi video Bapak. Belajarlah itu. Oke? Ini kesimpulannya, 4 kesimpulan ini. Silakan dipahami. Nah, sekarang untuk latihan supaya semakin paham, Bapak minta kamu supaya kalian lebih paham. Carilah dengan mata dan tanganmu orang-orang yang konsisten memperjuangkan kasih. Di mana carinya, di mana? Cari di TV atau koran atau majalah. Bapak minta supaya kamu lebih paham. Tulislah ulang ceritanya. Nggak usah ditulis kata per kata sama persis, tapi bahasakan ulang, ceritakan ulang, tulislah di bukumu. Setelah itu, ya minimal 2 paragraf lah. Maksimalnya terserah.
Ceritakan saja seperti Bapak tadi menceritakan kisah Hakim dan Nenek Aminah. Nah, setelah itu pekerjaanmu ditulis di buku catatan. Setelah itu tunjukkan ke orang tuamu. Ceritakanlah ke orang tuamu. Minta tanda tangan orang tua. Setelah itu foto, terus kirim ke Google Classroom. Bapak tunggu sampai minggu depan. Oke? Bapak sih tidak begitu mempersoalkan nilai gitu ya. Tapi Bapak ingin kamu punya pengalaman belajar nilai kehidupan. Ingat, Bapak tidak hanya meminta nilai ulangan dari kamu. Ini kan akan diambil sebagai nilai keterampilan tugasmu ini, nilai tugas. Tapi Bapak ingin menyampaikan sebuah nilai kehidupan buatmu. Oke? Selamat belajar anak-anak yang terkasih. Tuhan memberkati, jaga kesehatan. Kita akan berjumpa lagi kalau tatap muka ya. Semoga segera. Jos.